warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik dan selalu bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang berwenang atau tidak pihak pertama menggugat pihak ketiga. Sebelum lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Nasrul Hanafi dengan NIM D1A020384 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 telah mempertegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Maka negara harus mengakui prinsip negara hukum dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan berpijak atas kaidah-kaidah hukum. Sistem hukum dari negara Indonesia dapat dilihat dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mana tugas dan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun yang menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut adalah lembaga-lembaga peradilan yang bersifat mandiri. Salah satunya Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat luas. Berkenan dengan tujuannya tersebut, maka sengketa yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah sengketa yang terjadi dikarenakan pejabat tata usaha negara mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara yang mana putusan tersebut telah merugikan orang atau badan hukum perdata. Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam artian peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan orang atau badan hukum perdata seperti akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan. Peradilan Tata Usaha Negara terdapat batasan terhadap para pihak yang berperkara, di mana yang dapat bertindak sebagai penggugat atau yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Terlepas dari para pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat pihak di luar sengketa yang dapat ikut bergabung ke dalam sengketa tata usaha negara yang sedang berlangsung, yaitu setiap orang yang memiliki kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan untuk diikutsertakan atau ikut serta ke dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan, karena pihak yang ikut serta ini turut merasa kepentingannya dapat dirugikan apabila dikeluarkannya keputusan pengadilan terhadap gugatan sengketa tersebut. Masuknya pihak di luar sengketa atau yang disebut dengan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pihak lain yang sedang diperiksa adalah untuk membela dan mempertahankan hak-haknya didasarkan atas kemauannya sendiri. Atau masuknya pihak ketiga disebabkan oleh permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan dan memperkuat alasan-alasan dari pihak tersebut, atau hal ini dapat terjadi atas prakarsa hakim di mana hakim melihat adanya kepentingan dari pihak ketiga ini. Masuk atau ikut sertanya pihak ketiga tersebut telah diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana dalam pasal 83 menjelaskan mengenai dimungkinkannya bagi orang di luar pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diikutsertakan atau ikut serta sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Untuk dapat masuk sebagai pihak dalam sengketa, maka pihak ketiga harus memiliki kepentingan yang cukup
dalam sengketa tersebut untuk dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan intervensi. Masuknya pihak ketiga dapat dikarenakan oleh keinginannya sendiri dengan mengajukan permohonan intervensi untuk dapat masuk ke dalam sengketa pihak lain, sehingga kepentingannya tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, masuknya pihak ketiga juga dapat dikarenakan atas permintaan dari salah satu pihak, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dan yang terakhir, masuknya pihak ketiga disebabkan oleh prakarsa hakim. Nah, jadi pihak pertama tidak bisa menggugat pihak ketiga karena pihak ketiga akan masuk ketika merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang bisa kita sebut dengan pihak pertama. Intinya pihak pertama itu tidak bisa menggugat pihak ketiga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera buat kita semua.